Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan juga kita meminta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeleknya jiwa-jiwa kita, yang dengannya akan memperburuk, dan juga jeleknya daripada perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan mampu untuk menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Qala Allah Jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam memeluk agama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan darinya pasangan-pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dilahirkan dari keduanya keturunan yang banyak dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan juga sambunglah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat dan juga mengawasi hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang dengannya Allah akan memperbaiki perbuatan kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Amma ba'du, kemudian selanjutnya ikhwani fillah, wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik daripada ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah sesuatu hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di dalam api neraka. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sesekali dalam setiap momen kita mencoba menerjemahkan khutbatul hajah yang barangkali di antara ikhwah sekalian sering menghadiri kajian-kajian
dan para asatiz kita sering membuka kajiannya dengan khutbatul hajah. Namun barangkali di antara kita yang belum bisa bahasa Arab terutama, sehingga belum mengenal makna daripada khutbatul hajah yang disampaikan oleh para da'i, para asatiz. Apalagi kita mungkin belum sempat membuka, belum sempat melihat terjemahnya daripada khutbatul hajah ini. Walaupun terkadang istilah khutbatul hajah ini seringkali dimaknai atau dikhususkan oleh sebagian kaum muslimin untuk edisi pernikahan saja, ya, sehingga namanya khutbatul nikah. Padahal kalau kita lihat Nabi SAW hampir di setiap momennya beliau selalu membuka dengan khutbatul hajah. Dan ini pula yang pernah saya alami ketika mengisi salah satu kajian di tempat yang mungkin orang melihatnya masih awam. Ketika saya membuka kajian dengan kitab atau dengan kalimat khutbatul hajah, selesai daripada kajian ada seorang yang menghampiri, "Ustaz, antum sama seperti saya." Ya mungkin versi mereka dengan versi yang sebelah biasanya anti dengan khutbatul hajah, apalagi di akhir-akhirnya gitu kan. Sehingga perlu kita sedikit membuka makna daripada khutbatul hajah, karena kalau kita selami makna daripada khutbatul hajah ini tentu terdapat kandungan yang begitu luar biasa. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas karunia dan juga taufik dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertimbangan kita di yaumil qiyamah nanti, dan juga mengangkat kebodohan dari diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sore tadi pada saat saya ngajar, saya diberi kabar oleh sahibul bait Pak Hasan hafizahullah untuk mengisi kajian di malam hari ini. Ya sedikit agak kaget, karena untuk makan saja kita butuh persiapan. Ya begitu juga kajian. Namun insyaallah taala faqiru syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, ya mungkin tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi ini yang saya miliki, apa yang saya dapatkan dari para asatidz, akan saya coba paparkan kepada jenengan sekalian. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini adalah sebuah maqalah dari salah seorang ulama yang barangkali di antara kita masih awam mendengarnya. Beliau adalah Syekh Shalih Al-Munajjid, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Kalau antum buka di situsnya, di sana ada Al-Munajjid. Ya, di sana saya pernah mengikuti kuliah online, walaupun di sana programnya hanya 2 tahun. Maudhu kita pada pertemuan malam hari ini pembahasan mengenai ighlaqu manafidhish syarr, kajian tematik yang membahas tentang menutup pintu-pintu kejelekan.
atau bahasa kerennya kalau kita sering mendengar istilah saddu dzara'i'. Saddu dzara'i', yakni ya saddu itu menutup. Ya, kalau kita lihat pipa yang dialiri air, kemudian di tengahnya tuh ada bocor. Nah, kita itu berusaha untuk saddu. Saddu itu menutup. Kemudian dzara'i'. Dzara'i' ini adalah manafid atau istilah lain as-subul, jalan. Kalau manafid di sini jendela, artinya celah. Az-zari'ah di sini para ulama mendefinisikan huwa as-sababu al-musil ila syai', penyebab yang mengantarkan kepada sesuatu atau jalan menuju kepada sesuatu. Ya, di sini adalah maksudnya wasilah. Al-wasilatu ila syai' tusamma dzari'ah. Langkah menuju sesuatu itu adalah dzari'ah. Secara istilah atau dari sisi syariat, dzara'i' di sini bisa dimaknai dua hal. Ya, entah itu fathu dzara'i', membuka pintu-pintu, atau kita menutupnya. Nah, ada syariat datang untuk menutup pintu-pintu, ada syariat datang untuk membuka pintu di sini. Ini sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, di sini tadi saya ada yang tertinggal. Ketika kita membuka pintu ini, pintu mengarah kepada kebaikan. Menutup celah berarti celah atau arah menuju ke kejelekan, sebaliknya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Idza harama ar-rabbu syai'an wa lahu turuqun tafdi ilaihi wa tuaddi ilaihi fa innahu yahrumu hadhihi turuq wal wasail tahqiqan li tahrimihi." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jalan-jalan atau wasilah sebagai bentuk daripada tahqiqan atau tathbitan, penguatan daripada larangan itu. Contoh, di sini Syekh memberikan contoh, "Idza amara Allahu bi syai'in wa aujabahu fa inna syari'ata ja'at li fathi turuq ilaih." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu, maka syariat datang dengan membuka pintu itu selebar-lebarnya. Ya, agar apa? Kebaikannya didapatkan oleh hamba tersebut. Contoh di sini, unzur masalan ilan nazari ilal mar'atil ajnabiyyah. Ketika seseorang melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah yang berarti bukan mahramnya, lama kana dzari'atun ila zina shara muharraman. Ketika memandang lawan jenis yang bukan mahram kita itu menjadi pembuka daripada perbuatan zina, maka syariat datang dengan menutup pintu celah itu dengan apa? Memerintahkan untuk kita menundukkan pandangan. Sebaliknya, wasa'yu ilal baitil haram lamma kana dzari'atan lil haji wa ada'il fardhi shara ma'muran bihi yusilu ilal hajjil masyru'. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat muslim untuk menunaikan ibadah haji, maka perjalanan, yakni segala bentuk bekalan ya, perjalanan menuju Baitillahil Haram, maka sifatnya menjadi wajib. Ini fathul dzara'i
Yang sebelumnya apa? Saddu dzara'i. Fal man'u minan nadhar ila al-ajnabiyyah saddun lidzari'ah. Mencegah dari melihat lawan jenis itu adalah saddun lidzari'ah. Ini gambaran secara umumnya. Nanti akan kita paparkan ya kaidah yang ya mungkin kita sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sudah mengenal istilah ini. Tapi ternyata aplikasinya ya ini cukup sulit untuk kita praktekkan. Wasa'yu ilal baitil haram, sini kebalikannya tadi, yakni perjalanan menuju al baitillahil haram ini sebagai pembuka daripada celah tadi, yakni pembuka kebaikan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika syariat datang ya, mengharamkan sesuatu, itu terkadang haramnya itu yang pertama dari sisi zatnya. Nah, ini sudah diketahui. Contoh khamar, ya khamar itu haram dari sisi zatnya. Wa qad yakunu haraman idza adda ila haram. Terkadang di sini Syekh menyebutkan haraman idza adda ila haramin misla bai'an inab. Terkadang bisa jadi haram ketika mengantarkan sesuatu kepada yang haram. Contoh mislu bai'al inab liman ya'siruhu khamran. Ketika seseorang ya menjual anggur yang kita ketahui kalau pembeli itu sendiri adalah seorang yang memang berprofesi sebagai produsen khamar, maka kedudukannya qad takunu haraman ya idza adda ila haram, bisa jadi haram ketika perbuatan tersebut mengantarkan, membantu seseorang kepada perbuatan haram. Wa hunaka umurun qad ajma'al ulama ala adami saddiha. Para ulama di sini bersepakat untuk menutup celah. Wa umurun qad ajma'al ulama ala saddiha. Sebagian ulama juga bersepakat untuk menutup celahnya. Yang pertama untuk tidak menutup celahnya, artinya membukanya. Yang kedua untuk menutup celahnya. Ada juga yang perkara yang diselisihkan oleh para ulama. Di antara hal yang para ulama bersepakat untuk tidak menutupnya, contoh di sini man'u zira'atil inab umuman, melarang seseorang menanam atau bercocok tanam anggur secara umum, dilarang karena bisa jadi ini dibuat untuk khamar. Nah, tidak bisa kita haramkan seperti itu, dan ini para ulama sepakat. La yamna'una min zira'atil inab bi hujjatin yuttakhad minal khamar. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah, wah ini bisa jadi ini dijadikan sebagai khamar. Beda kalau ganja ya. Kalau ganja di negeri kita segas, dari pemerintah sendiri melarang, walaupun di berbagai negara, bahkan di Thailand saya dengar kabarnya diberikan jutaan bibit ganja gratis kepada warganya untuk ditanam. Ya khilaf di antara mereka. Tapi kita taat kepada pemerintah karena tentu manfaat dan madaratnya lebih banyak madaratnya. Ya. Kenapa? Li'anna al-'inab fihi fawaid katsira, karena ya anggur tetap memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya, dikonsumsi langsung ya enak, atau dibuat jadi kalau apa istilahnya zabib, kismis ya, kismis itu terbuat dari anggur juga. Kemudian selain at-tajawur fil bait was-sakni fil amair, contoh lain di sini ketika seorang tinggal di apartemen. Kalau kita perhatikan seseorang yang tinggal di apartemen ya
selisih dari kamar ke kamar itu kan tinggal ketok pintu gitu kan. Ya mungkin kita melihat ini bisa saja mengarah kepada perbuatan yang haram. Wa dukhulul jari ala zawti jari bil haram, bisa jadi seorang masuk kepada rumah tetangganya, ini rumah istri maksudnya. Lakin lam yamna minhu ulama, tetapi para ulama di sini tidak mencegah secara khusus. Karena apa? Tentu di sini ada faedah, ada manfaat, ya mungkin dari sisi pemanfaatan lahan mungkin lebih maksimal, lebih minimal maksudnya, sehingga dari sisi kos juga banyak pertimbangan. Ya, walaupun mungkin sisi madaratnya ada, tetapi tidak bisa dikatakan para ulama mencegah untuk tinggal atau membeli sebuah apartemen. Ya berarti mencakup semua kos-kosan dan sebagainya, tidak bisa. Contoh lain ketika ini musim kurban ini, ada seorang berprofesi memang penjual, misalkan penjual pisau, ya, penjual pisau. Nah, bisa jadi pisau ini dipakai untuk ya, jarimah, untuk kriminal misalkan. Kemudian kita jual di pasar, tidak bisa kita samaratakan kalau ini bisa mengarah kepada kriminal, tidak bisa. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Tetapi bisa jadi ya perkara menjual senjata atau alat-alat tadi itu bisa jadi diharamkan ketika misalkan terjadi fitnah. Ya, terjadi fitnah kemudian kita menjual, atau ada seorang yang sengaja dia mencari seorang untuk membunuh, kemudian kita menjualnya, ini kita harus mencegahnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada perkara yang para ulama di sini bersepakat untuk ala saddiha, untuk kita menutup celah ini. Di sini Syekh memberikan contoh sabbul asnam idza kana yuaddi ila an yasubbal musyrik Allah azza wa jalla. Sabbul asnam mencela para patung atau bukan membuat. Ada seorang yang menyembah berhala kemudian kita mengejek Tuhannya. Nah, ini kita dilarang untuk mengejek Tuhan mereka. Kenapa para ulama melarang hal tersebut? Karena yuaddi la an yasabbal musyrik Allah azza wa jalla bal a'dham min dzalik. Karena bisa jadi celaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ya melebihi celaan kita terhadap Tuhan mereka. Ya, dan ini bisa kita saksikan ya beberapa bulan yang lalu terjadi di negara kita. Ya, niatnya betul. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat ada sesajen ya ditendang begitu saja, udah gitu diviralkan, ya itu cari masalah namanya. Ya, mereka mencela, mencegah mencela perbuatannya. Ini pada masih perbuatannya. Gimana kalau mencela sesembahannya, mencela patungnya, mencela berhalanya? Nah, ini celaan mereka terhadap Allah akan luar biasa. Ini yang dikhawatirkan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat sisi dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang bagaimana larangan atau perintah sedariah di sini. Yang pertama yang berkaitan tentang larangan untuk mencela Tuhan selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Ini yang dikhawatirkan. Jangan sekali-kali kalian mencela sesembahan selain Allah, karena dikhawatirkan mereka akan mencela Allah adwan ya bighairi ilmin, tanpa ilmu ya, karena mereka akan lebih dahsyat celaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fanahaina an sabbi aliyatil musyrikin idza kana sabbuha yuaddi ila sabbillah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali kalian berdua, siapa di sini maksudnya? Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan Hawa dari mendekati pohon ini. Ya, kalau kita mau melihat dari sisi tafkir dan juga tarkis dengan pemahaman yang benar, maka maksud daripada al-aslu al-man'u min akliha, larangan sebetulnya yang dimasukkan di sini apa? Larangan untuk memakan daripada pohon tersebut. Wala taqrabu hadhihi syajarah, atau buah tersebut, fatakuna minal zalimin wa ghairi dzalika minal amthilal katsirah fil Quran. Dan banyak juga ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat sisi pendalilan dari As-Sunnah. Wa amma fi sunnah, Syekh di sini menyebutkan fa innal adillata qad ja'at aydan bimafhum saddi dzara'i allati tusilu ilal muharramat. Ada dalil-dalil yang menyebutkan di sini difahami bahwa saddu dzara'i, menutup celah-celah yang ini bisa mengarah kepada hal-hal yang diharamkan. Puncaknya adalah kesyirikan. Contoh, ketika Nabi SAW melarang kepada para sahabat untuk mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah, ini sisi penyetaraan antara Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Ini tidak boleh. Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan juga kehendaknya Nabi Muhammad. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena dokter itu, sudah. Nah, ini kadang kan kalimat itu muncul. Tapi tetap Nabi mengajarkan solusinya adalah Masya Allah summa syi'ta. Nah, kalimat wa dengan summa ini memiliki makna yang berbeda. Wa ini kesetaraan, sedangkan summa ini adalah urutan. Nah, boleh karena Allah, kemudian wasilah daripada dokter misalkan. Kemudian berbeda kalau kita mengucapkan langsung karena dokter atau karena Allah dan juga karena dokter, itu juga berbeda. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta tadi, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku ini adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, sekutu artinya setara. Ya, dan ini syariat melarang ya untuk mengucapkan kalimat tadi. Dan juga hadis-hadis yang lain ya, ketika Nabi SAW melarang untuk meninggikan kuburan ya, yang tujuannya dikhawatirkan akan menjadi ya peluang bagi orang untuk berbuat kesyirikan, yang awalnya menziarahi kemudian terus mengulang-ulang, mengagungkan dan sebagainya, akhirnya lama-lama meminta kepada kuburan tersebut ya. Kemudian dilarang untuk kita tajwis ini nembok gitu ya. Nah, sekarang kan kita banyak ya di negeri kita. Wal kitabati 'alaiha, atau dikasih tulisan. Ya. Tulisan yang menandakan hatta la takuna dzari'atan ila ibadatil mauta. Tujuannya adalah agar mencegah daripada beribadah atau berdoa kepada orang mati tadi. Wa ta'dhimuhum wa sarfu anwa'i min al-ibadat kama hadatha lil katsirin min al-muslimina fi hadha az-zaman wa ghairihi natijatan bina al-adrihati 'ala al-qubur. Ya, ini semuanya dalam rangka mencegah daripada perbuatan kesyirikan, dan ini sudah terjadi di tengah kaum muslimin, terutama di negara kita.
Kemudian di dalam satu hadis juga Allah Subhanahu wa taala pernah melarang kita untuk mencela ad-dahr, waktu. Li'annahu yuaddi ila sabbillahi azza wa jalla alladhi khalaqad dahr. Karena ketika seseorang mencela waktu, bisa jadi mengarah kepada mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dahru laisa lahu tasarruf, la yadur wa la yanfa. Waktu, ya mau hujan mau panas, ini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Yang bisa memberikan manfaat madarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang dikhawatirkan ketika seseorang mencela. Nah, ini kadang-kadang keluar daripada lisan kita. Apalagi sekarang bulan Juni. Pas lagi panas-panasnya. Nah, ini banyak orang yang mengeluh, mencela waktu, mencela panas, mencela musim. Ya. Tas panas, hujan lagi. Nah, kalimat begitu. Lumrah. Nah, ternyata ya walaupun mungkin niat kita tidak mencela Allah, tetapi apa? Saddun lidzari'ah, menutup celah menuju ke sana. Wa nifla azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu juga syariat datang untuk menutup celah-celah yang mengarahkan kepada seseorang terhadap perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. Coba kita pikirkan bersama, kenapa kita dilarang untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan? Banyak hikmah diantaranya. Para ulama menyebutkan, salah satunya adalah untuk memberikan perbedaan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa di hari yang dimana diragukan waktu jatuhnya bulan Ramadan. Nah, ini semuanya di sini syariat. Ya, terkecuali memang kalau seseorang yang memang sudah terbiasa berpuasa rutinitasnya hari Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud dan sebagainya. Bahkan ada sebagian para ulama yang memakruhkan ya, seorang yang berpuasa di 15 hari atau setelah di bulan Sya'ban di 15 hari kedua, yakni menjelang bulan Ramadan. Semuanya di sini dalam rangka saddun lidzari'ah. Kemudian wal musalli idza kharaja minal fardhah la yusalli wara'aha mubasharatan. Ketika seorang selesai dari sholat berjamaah, dia tidak langsung berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, karena dikhawatirkan apa? Ini orang sholatnya berapa rakaat gitu kan, sehingga memunculkan apa? Fitnah. Nah, makanya ketika seorang mau sholat sunnah, ada perkara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya disela dengan berzikir misalkan, atau berpindah tempat. Nah, ini semuanya dalam rangka mencegah daripada orang mengira kalau kita menambah rakaat. Yang beda kalau memang masbuk, ya kalau masbuk sudah jelas. Kemudian juga al-wisal fi shaum, ya, puasa wisal. Kemudian juga nahaina an ruhbaniyah wa tabattul, ini tidak perlu. Kemudian di sini saddu dzari'ah lil fawahish, menutup pintu yang mengarahkan kepada perbuatan fahisyah. Tadi di awal saya memberikan 2 contoh. Fa inna syari'ah lam tuharrim az-zina wa inna ma harramat kulla tariq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina, maka tidak langsung Allah mengatakan jangan sekali-kali kalian berbuat zina. Tetapi apa?
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua langkah-langkah yang mengarahkan dia untuk terjerumus kepada perbuatan zina. Di salah satu ayat yang sudah kita kenal apa? Wala taqrabu. Jangan sekali-kali kalian mendekati perbuatan zina. Nah, kalau orang kita kan memahami dekat nggak boleh, perbuatan zina yang boleh. Ini alhamdulillah. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat di dalam surat An-Nur misalkan, banyak sekali menjelaskan ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengarah terhadap perbuatan zina. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan juga menjaga kemaluan mereka. Larangan daripada melihat melawan jenis memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan, karena awal mula perbuatan zina itu berawal dari apa? Pandangan, daripada mata kita. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati, dari hati naik ke ya, dari mata turun ke hati, dari hati mungkin naik ke tangan, kemudian menulis SMS dan sebagainya. Ini awal langkahnya daripada mata, melihat dulu. Makanya ada kisah yang masyhur ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin, atau enggak Syekh bin Baz kalau nggak salah, ya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, di sana menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk daripada unta. Di sini Syekh justru saat itu menangis karena bersyukur sekali beliau ketika tidak melihat itu, artinya berkurang dosa-dosa daripada matanya. Ya, kita yang Allah berikan keleluasaan dari pandangan, justru betul untuk kita waspada. Ya, karena pandangan ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna. Nah, ini sebetulnya pesan-pesan ini bagi para wanita. Karena tadi ayat yang pertama bukan berarti perintah untuk menundukkan pandangan itu bagi laki-laki saja, tidak. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Di ayat yang lain Allah mengatakan seperti itu. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka tetap menundukkan pandangan. Bukan berarti mereka itu aman daripada fitnah melihat laki-laki, tidak. Tetapi pandangan laki-laki itu lebih tajam, ya, tembus bahkan, sehingga patut kita waspadai. Nah, di sini ayat yang selanjutnya di dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna. Kepada para wanita, jangan sekali-kali kalian menampakkan perhiasan mereka. Ya, ini bukan berarti bentuk kehati-hatian dari pencopet, ya, bukan. Ya, walaupun memang itu akan mengundang juga. Tetapi maksudnya ketika mereka menampakkan perhiasan mereka, itu akan menarik siapa? Para bapak. Ya. Akan menarik para lelaki. Ya, ini adalah saddun lidzari'ah. Dengan menyembunyikan perhiasan, ini salah satu bentuk daripada mencegah terjadinya perbuatan zina. Ya, apalagi di kaki misalnya. Ketika jalan bunyi kerincing, nah itu ada larangan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah bagi para wanita untuk berdiam diri di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna, dan janganlah kalian tabarruj, ya, dengan tabarruj al-jahiliyah. Ya, dengan wanita memperbanyak berdiam diri di rumah, maka itu akan aman daripada fitnah.
Walaupun di sini ada beberapa ketentuan kondisi ketika para wanita diperbolehkan untuk keluar ketika apa? Aman daripada fitnah. Misalkan ketika seorang wanita mau ikut sholat berjamaah di masjid, ada apa namanya, dalam sebuah hadis dikatakan la tamna'u ima Allah minal masajid, jangan kalian mencegah para wanita untuk ya pergi ke masjid, dengan syarat apa? Ya aman daripada fitnah. Ya diperhatikan pakaiannya, jangan menggunakan parfum dan sebagainya. Ya. Nah, tadi ini wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min zinatihinna. Jangan kalian menghentakkan kaki kalian, ini bagi para wanita juga. Ya agar diketahui dari hal yang tersembunyi daripada perhiasannya. Kalau sekarang mungkin agak jarang ya. Ya. Justru yang ditampakkan bukan dari kaki, dari leher. Nah, ini berbahaya lagi. Ya, ini perlu kita waspadai. Kemudian juga fala takhda'na bil qawl fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ini juga ketika kita ada berbicara dengan lawan jenis kita, fala takhda'na bil qawl, jangan sekali-kali para wanita itu yang melembah lembutkan ucapannya. Karena apa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, itu akan membuat lawan bicaranya itu muncul penyakit hati. Kalau bicara secukupnya, jangan dibuat-buat gitu. Ya, kalau laki-laki ya nggak mungkin dibuat-buat, diendel-endel ya itu mah nggak mungkin gitu kan. Nah, ini wanita biasanya. Nah, ini dikhawatirkan akan memunculkan fitnah bagi para lelaki. Bahkan anjurannya adalah wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini diajarkan. Ya, kalau memang perlu wanita itu bertanya kepada laki-laki, maka seharusnya yaitu bertanya di balik hijab. Banyak ya di sini larangan daripada wanita keluar menggunakan parfum, wangian dan sebagainya. Tentu ini mengarah kepada perbuatan zina. Safarnya seorang wanita sendiri yaitu juga diharamkan karena itu akan memudaratkan bagi dia sendiri. Ya, terutama ketika safar. An-nadhar ila al-aurat atau an-nahyu 'anil julus fi turuqat. Nah, kita ini para laki-laki dilarang untuk apa? Cangkruan di pinggir jalan. Nah, ini dikhawatirkan ya ada para akhwat lewat. Ya, dia tidak bisa menundukkan pandangannya, jatuh terhadap perbuatan zina. Kemudian al-khalwat bil ajnabiyah. Berkhalwat dengan lawan jenis. Ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisuhuma. Nah, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Kemudian juga kita perhatikan di sini kenapa para wanita dilarang untuk mengumandangkan azan. Ya, ini azan syariatnya bagi para laki-laki. Ya, karena ya suara wanita itu apa? Fitnah. Ya, suara wanita itu fitnah. Ya, kalau suara ada sebagian mengatakan suara fitnah itu adalah suara wanita itu adalah aurat. Ini kurang tepat sebetulnya. Ya, karena suara wanita itu fitnah. Karena kalau aurat ya nggak bisa ngomong perempuan di depan laki-laki. Tapi suara wanita itu fitnah. Sehingga kalaupun dia berbicara cukup berbicara yang secukupnya. Ya tidak dilembut-lembutkan. Kemudian juga kenapa wanita itu tidak menjadi imam? Ya, kalaupun menjadi imam hanya bagi wanita saja. Karena hikmah syariat yang menjelaskan manfaat dan mudarat ke depannya bagi para laki-laki. Kita lihat juga bagaimana safnya para wanita. Ya, khalfas sufuf rijal, di belakang safnya laki-laki. Dan juga hadis ya khairu sufuf rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki itu paling depan. Sedangkan syarrus sufuf rijal akhiruha, sejelek-jelek saf laki-laki paling terakhir. Kenapa? Karena dekat dengan wanita. Sedangkan sebaliknya lah perempuan sebaik-baiknya di mana? Di belakang. Ya, karena di zaman dulu belum ada hijab. Ya, syariat hijab ya tidak pernah ditemukan sebetulnya. Kalau antum cari
Adakah atau Masjid Nabawi ada hijabnya saat itu? Tidak. Tapi kenapa kalau sekarang di Masjid Nabawi misalkan ada hijabnya? Allahu a'lam. Karena mungkin ya dunia semakin kesini ya, semakin kacau, sehingga bentuk daripada kehati-hatiannya adalah dengan menggunakan hijab. Kalau misalkan ada masjid-masjid yang tidak menggunakan hijab, ya tidak bisa kita salahkan. Ya karena memang tidak ada syariat atau perintah tentang anjuran bahkan atau sunnah atau bahkan wajib untuk menggunakan hijab, tidak ada. Tetapi ini semuanya bentuk kehati-hatian. Ketika menggunakan hijab tentu lebih aman daripada fitnah. Begitu juga ketika di sini ada sebuah kisah. Kalau kita melihat perkara yang di sini kita dilarang untuk menjadikan sesuatu itu celah untuk menjadikan orang itu suudzon kepada kita. Nah, di sini ada kisahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama salah satu istri beliau, yakni Sofiyah, di malam hari. Kemudian ada dua orang dari kalangan sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan istri beliau. Nah, tapi karena malam hari tidak ada lampu, ya waktu itu belum ada lampu, nggak ada cahaya, artinya tidak melihat siapa yang bersama Rasulullah. Kemudian dua orang sahabat ini berjalan dengan begitu kencang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil kepada dua orang para sahabat tersebut dengan mengatakan, ala rasulikima atau ala rasulukuma innaha Sofiyah. Kenapa kalian ini berdua jalan begitu cepat? Ini Sofiyah. Nah, ini bentuk pengenalan ini dalam rangka apa? Menghindari suudzon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dua orang ini mengatakan Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Ya, di sini mereka mengagungkan dalam rangka apa? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna syaitan yajri fi bani Adam majradam. Karena sesungguhnya setan itu mengalir di dalam seorang hamba lebih cepat daripada aliran darah di dalam tubuh kita. Ya, bisa jadi dua orang sahabat itu mengira Nabi SAW telah berbuat yang tidak. Sehingga Nabi SAW mengumumkan bahwa yang bersama beliau siapa? Sofiyah. Nah, ini juga penting bagi kita, ini sebagai kaidah. Jangan kita membuat sesuatu yang membuat orang itu berprasangka buruk terhadap kita. Ya. Dan ini yang seyogianya dilakukan oleh kita. Kita sebagai seorang muslim misalkan, ya, tidak selayaknya kita berada di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan saya tidak berbuat. Nah, kadang-kadang kalimat seperti itu muncul. Kita berada di tempat, ya misalkan malahi, ya, di tempat-tempat bioskop atau di tempat-tempat apa namanya hiburan malam dan sebagainya. Kita tidak berbuat apa-apa, misalkan. Jangan, karena dikhawatirkan akan membuat orang suudzon kepada kita. Ya, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian juga saddul dzari'ah al-fahsy wal baghdha. Mencegah perbuatan atau mencegah daripada celah-celah yang mengarahkan kepada perbuatan fahsya dan juga perbuatan yang mengarah kepada saling membenci, baghdha. Di sini artinya dalam hal atau urusan al-muamalah al-ukhawiyah, dalam urusan muamalah kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an yabi'ar rajul ala bai'i akhihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk menjual di atas dagangannya orang lain. Nah, maksudnya di sini ketika seorang contoh ya, ketika dia menjual suatu barang, kemudian datang pembeli, dia sedang bertransaksi, kemudian pedagang sebelahnya langsung menimpali. Ya, jangan beli di situ, beli di saya aja dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat seperti ini itu akan memunculkan permusuhan sehingga dilarang. Ya. Begitu juga larangan bagi kita antana jasnani duna salis,
tanajus. Tanajus ini seperti ketika ada seorang yang bertiga atau 3 orang, kemudian dia berbicara berdua, bisik-bisik. Nah, kalau rame-rame bukan bisik-bisik, ya itu tidak akan menunjukkan apa-apa. Tapi kalau ini bisik-bisik, padahal sebetulnya dia tidak membicarakan orang ketiga tadi. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW melarang kekhawatiran akan memunculkan prasangka buruk daripada orang ketiga. Dan di antara bentuk tanajus adalah ketika seorang berbicara dengan bahasa daerahnya ketika ada orang yang ketiganya tidak mengerti bahasanya. 2 orang Madura, yang satunya orang Jawa. Enak sekali ngomong orang bahasa Madura, padahal ada orang ketiga. Nah, ini juga para ulama menyebutkan di antara bentuknya adalah seperti itu. Sehingga ya kita pakai bahasa Sumpah Pemuda, ya, bahasa persatuan, bahasa Indonesia saja, agar tidak memunculkan fitnah. Bahasa Arab apa-apa. Bahasa Arab. Kalau ngeres. Kemudian dalam hal juga perdagangan atau pernikahan, mana syariah an nikahil mar'ati ala ammatiha, atau di sini naha an la yakhtuba ala khitbati akhihi, larangan seseorang untuk ya nyerobot, ya kalau gitu. Khitbah atau mengambil apa bahasanya? Meminang di atas pinangan saudaranya. Nah, ini dilarang. Ya, apa ya? Nyalip. Potong kompas. Apa? Potong kompas. Legal. Nah, ini tidak boleh. Ya, walaupun misalkan ya, atau kalau berani ya dia meminta izin sama yang pihak pertama, kalau diizinkan. Tentu ini pun akan memunculkan permusuhan. Sudahlah cari wanita yang lain, dan wanita lebih banyak. Bahkan survei mengatakan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, di sini sehingga kalau dia melakukan hal tersebut, ini akan memunculkan permusuhan. Nah, syariat datang dengan mencegah daripada meminang, walaupun ini tidak sampai kepada haram karena belum dinikahi, bukan istrinya orang. Ya, tetapi syariat datang karena apa? Karena bisa jadi memunculkan permusuhan, sehingga syariat datang mencegahnya. Kemudian juga dalam hal muamalah al-buyu', dalam hal perdagangan. Di sini Syekh memberikan contoh tasuddu kulla dzari'atin ila riba, mencegah dari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan riba. Beda ya, kalau ribanya sudah jelas haram. Tapi ini perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada perbuatan riba. Contoh misalkan bai'ul ina. Nah, Nabi SAW melarang perbuatan atau perdagangan dengan sistem ina. Nah, ini mengarahkan kepada riba. Contoh seperti ini, ina ini gini. Seorang menjual misalkan handphone. Handphone ini saya jual harganya misalkan 1 juta. Saya jual, si A jual kepada si B dengan harga 1 juta secara cash. Diterimalah sama si B. Si A sama si B ini kong kali kong. B, saya beli lagi HP-nya, saya cicil selama 5 bulan, tapi harganya jadi 1,5. Ya, paham ya? Saya ulangi. Si A menjual handphone kepada si B dengan harga 1 juta cash. Kemudian si B, ya, akal-akalannya, si A ini membeli kembali handphone yang sudah dibeli dari sama si B tadi, tapi dengan cara kredit, tapi dengan menaikkan harga. Jadi harganya 1,5 juta. Nah, ini sebetulnya riba. Barang ini hanya sebatas apa? Akal-akalan saja, seolah-olah dia sedang bertransaksi. Padahal tujuannya apa? Minjem duit. Ya, 1 juta jadi 1,5 juta dicicil 5 bulan. Nah, ini sistem bai'ina, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena itu akan memunculkan, mengarah kepada perbuatan riba. Ya, walaupun dua-duanya saling ridho, misalkan ya dapat duit 1,5 juta, ya si A ini butuh duit
saat itu juga terpenuhi, sehingga perbuatan tadi dilarang. Jadi intinya dia mau utang 500. Ngutang, ya betul, ngutang dapat duit 500 bonusnya. Butuh uang 500 aja. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagai penutup kita lihat bagaimana perbuatan para sahabat ya mengenai aplikasi daripada saddu dzara'i. Di sini dikisahkan ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati ada seorang laki-laki yang tampan saat itu di negerinya. Kemudian ada seorang yang mengabarkan hal tersebut. Kemudian laki-laki tersebut menjadi fitnah bagi para wanita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini dalam hal urusan fitnah. Nanti akan ada contoh-contoh yang lain. Nabi atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada sahabat tadi, datangkan laki-laki tersebut. Atabihi fahalaku ra'sahu la'allal fitnata tazul. Datangkan laki-laki tersebut, tak cukur kepalanya, rambutnya, berharap berkurang ketampanannya sehingga fitnahnya juga hilang. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Umar. Tapi fazdada ar-rajulu hasanan lamazala sya'ruhu wa dhaharat jabhatuhu kamilah. Tapi ketika laki-laki itu dicukur, makin lama justru malah makin ganteng. Nah, biasanya kan sekarang kalau habis dicukur tambah berubah gitu kan. Kumis aja kan kalau dicukur awalnya nggak rapi, tapi jadi rapi. Nah, ini seiring dengan waktu ternyata malah tambah ganteng. Apa yang terjadi? Faqila innahu ammamahu bi'imamah falazala jamilan faqarrara Umar an yub'idahu ila baldatin ukhra hatta la yakuna sababan li fitnatil muslimat fi hadzal balad. Akhirnya apa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengasingkan laki-laki tersebut sehingga aman daripada para wanita. Ya, kalau sekarang berbeda. Ya, kalau sekarang dimunculkan justru dua laki-laki lagi, perempuan yang muncul di media yang menjadi tontonan bagi laki-laki. Ya, ini kebalik. Dunia sudah terbalik. Ya, contoh lain juga masih sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qata Umar radhiyallahu anhu syajarata bai'ati Ridwan allati tabaya'a as-sahabatu 'indaha fi ghazwatil Hudaybiyah. Nah, Umar radhiyallahu anhu memotong pohon yang dinamakan bai'at Ridwan, yang dimana di sana para sahabat, ya kalau kita lihat kisah daripada sirah Nabi, di sana ada bai'at Ridwan ya, fi ghazwatil Hudaybiyah, terjadi di perang Hudaybiyah. La ajli alla yakuna ijtima'an nas 'alaiha dari'atan ila syirki. Ya, ternyata di negeri Saudi pun sama seperti di negeri kita. Ya. Sesuatu yang dianggap keramat itu bisa bisa diambil keberkahannya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada saat itu. Padahal bisa dikatakan saat itu ya dari generasi terbaiknya umat, generasi pertama masih di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup. Tetapi sahabat Umar bin Khattab khawatir kalau itu menjadi sarang daripada kesyirikan, peluang daripada mengarah kepada kesyirikan, karena keimanan para sahabat berbeda-beda. Ada orang awam juga di kalangan mereka. Nah, sehingga sahabat Umar bin Khattab memotong pohon tersebut. Juga kisah tentang Khalid bin Walid, ya ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurunkan Khalid radhiyallahu anhu dari kedudukannya sebagai panglima. Ya, di sini disebutkan bahwa Nabi atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menurunkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dari kedudukannya sebagai panglima, bukan karena kebencian atau karena perbuatan khianat yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, tetapi walakinnan nasa futinu bihi fanafakhtu an yuwakkalu ilaihi badalan an yatawakkalu 'ala Allah. Ya. Kenapa? Karena saat itu manusia
ya mereka terfitnah ketika ada muncul di dalam benak mereka ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu diberikan kemenangan, sehingga tawakal mereka berubah dari yang awalnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tawakal kepada Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid diputus oleh Umar bin Khattab dalam rangka mencegah daripada ya perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, karena tawakal kepada makhluk bisa jadi masuk kepada perangkap kesyirikan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Intinya kita tidak bisa mengatakan sesuatu bahwa saddu dzari'ah ini bisa mengarah kepada sesuatu yang haram, tetapi perlu kita lihat ya, karena ketika kita berbicara mengenai sesuatu, contoh misalkan kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, maka hal-hal yang dibutuhkan untuk kita menunaikan sholat 5 waktu dari semua hal yang mencakup di dalamnya maka menjadi wajib. Begitu juga hal-hal yang mengarah kepada kejelekan, maka pintu-pintu yang mengarah kepada kejelekan tersebut bisa jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau minimal makruhkan. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu didiskusikan, ya dipertanyakan, apa yang bisa kami jawab, insya Allah kita jawab. Kalau tidak ada, mungkin bisa di PR kan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya yang jalan-jalan tadi itu belum jatuh kepada dosa. Belum ada jatuh kepada dosa apa? Bisa jadi di dalamnya jatuh kepada dosa. Ya contoh kayak tadi misalkan perbuatan yang diharamkannya adalah perbuatan zina, kemudian yang dilarangnya di sini mendekati zina, termasuk perbuatan dari mendekati perbuatan zina itu adalah melihat lawan jenis, maka melihat lawan jenis, ini kan belum zina, berarti boleh. Tidak, tetap itu diharamkan. Makanya tadi poin di awal saya sebutkan, ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama kita harus menutupnya, berarti di sana diharamkan. Ya, ada poin yang di sana para ulama tidak boleh untuk menutupnya. Contoh, khamar, yang satu dia menanam pohon anggur, yang ini secara umum maka tidak bisa dikatakan menanam pohon anggur ini dosa. Tetapi kalau menanam pohon anggur yang ditujukan hasil panennya itu bekerja sama dengan perusahaan yang memang dia memproduksi minuman khamar, maka berbeda statusnya. Jadi harus dilihat dulu daripada jenis atau makosidnya, tujuan daripada perbuatannya tadi. Betul. Terus menanamnya? Menanamnya secara umum, kalau secara umum itu tidak diharamkan, karena jadi perbuatan menjualnya ke perusahaannya aja yang benar. Ya betul, karena kan haram itu ada haram dari sisi zat dan juga haram dari sisi usahanya, tata caranya, kasbu, ya tata cara usaha dari memperoleh barang tersebut. Wallahu a'lam. Yang menunjukkan pandangan itu kita pernah dengar ada hadis Nabi yang mengatakan yang pandangan pertama tidak apa-apa, yang kedua itu gimana? Ya. Yang pertama dikuat alhamdulillah, ini katanya disampaikan gitu sebaliknya. Ya, ini pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. La tutbi'in nadratal ula. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan selanjutnya. Ya, karena yang bagi engkau itu yang pertama. Selanjutnya ya sudah dosa. Kalau pertama terus lama Ustaz. Ya beda kalau itu. Tahu. Keduanya yang mana? Lama gitu. Tahu ya. Makanya perintahnya aja apa? Ghuddu. Ya, namanya ghuddu itu tundukan. Ketika melihat ya sudah tundukan. Jangan balik lagi. Ya, nah itu bukan menundukkan. Nah, maksudnya yang pertama tergantung tunduk-tunduk Ustaz, maksudnya gitu loh. Sejam gitu loh. Karena pandangan itu sahmun min sihami iblis, kata Rasulullah SAW. Ya, panah dari panahnya setan.
Ya ketika memanah apa mengincangnya kelamaan, ya itu bukan memanah lagi gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Mau tanya Ustaz, mengenai jual makanan atau minuman di bulan Ramadan, akan ada beberapa mungkin ya fatwa ulama yang tidak memperbolehkan jual makan dan minuman di siang hari. Dalam tanda kutip makan minuman yang khusus ya. Sementara kadang kita itu di dalam satu keluarga memiliki anak kecil, ya, sehingga kita mungkin istri kita atau saudara keluarga itu malas masak, sehingga di siang hari beli makanan begitu. Untuk penerapan fatwa itu sudah termasuk tepat dalam hal satu hari tadi. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Saya pernah membaca fatwa daripada Lajnah Daimah mengenai hal ini. Inti daripada fatwanya adalah la yanbaghi 'alal muslim an yata'awan 'alal ismi wal 'udwan. Kurang lebih seperti itu. Tidak seyogianya ya seorang saling tolong menolong ya dalam hal ini, ya dia sebagai seorang muslim, apalagi di negeri yang mayoritas muslim, dia sebagai seorang muslim, ya walaupun mungkin niatan dia, saya berjualan bukan untuk kaum muslimin misalkan, saya niat misalkan karena pembeli saya orang umum, ya ini tidak seyogianya. Ya wallahu alam, apakah jatuhnya kepada haram dan tidak, saya tidak bisa memvoniskan seperti itu. Tetapi la yanbaghi 'alal muslim, karena ya kita sebagai muslim harusnya menghormati kaum muslimin, mendukung kaum muslimin dalam hal ini. Karena kalau alasannya seperti tadi, ini bisa dikondisikan. Kita pertama misalkan sebagai penjual, kita bisa berjual di sore hari yang memang tujuannya untuk apa? Orang-orang berbuka. Atau misalkan subuh sekalian ya untuk orang-orang keperluan sahur. Nah, ini pertama. Kemudian yang jelas-jelas dia ya saya katakan qalilul adab, ya karena kita jangan mengatakan ya rezeki saya dari sana Ustaz, ya tidak bisa. Ya Allah tentu memiliki rahmat yang lebih luas dari hanya sekedar kita berjualan di bulan Ramadan. Justru ini banyak orang yang memanfaatkan kesempatan gitu. Ya berjualan di siang hari, ya di hari pertama, hari kedua dia masih memiliki etika, hari ketiga dia sudah lupa, ya pakai setengah tiang dan sebagainya, seolah-olah mengatakan niatnya saya tidak menjual untuk muslimin, yang kadang-kadang dia juga berpuasa gitu loh yang jualan. Ini sebenarnya tidak seyogianya. Kemudian kalau alasan antum misalkan saya untuk anak saya, ini yang harus kita siasati sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak kita, yang mengkondisikan keluarga kita. Tadi sebagai penjual, sekarang bagaimana akhlak kita sebagai pembeli juga. Ya pembeli, kalau ada penjual kaum muslimin, kita membeli, ya sama saja kita ta'awun ala ismi. Kecuali kalau misalkan intinya kita harus mengusahakan untuk, iya, kita bisa mengusahakan apa yang bisa kita masak, misalkan kita sudah persiapkan untuk anak kita, dan kita larang anak-anak kita, walaupun misalkan anak kita masih kecil belum berpuasa, jangan membeli di siang hari di bulan Ramadan. Ya ini sebagai bentuk apa? Pendidikan juga untuk anak kita. Ya, pendidikan untuk anak kita agar juga memahami tentang jangan sampai toleransi yang kebablasan gitu loh. Toleransi yang mengatakan kita yang seharusnya mereka orang-orang non-muslim menghargai kita, tapi ya kita berada di negeri yang ya wallahu alam, ya fatwa dari sisi fatwa pun tidak keras, artinya fatwa yang hanya sifatnya himbauan, yang tidak dibarengi dengan perintah turun ke bawah, ada satpol pp gitu mengobrak warung makan di siang hari, kan nggak ada aplikasinya ke sana. Sehingga di sini seolah-olah kembali kepada individu masing-masing bagaimana memahami toleransi yang semestinya yang dilakukan di saat bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah sedikit. Di situ kan juga ada orang sakit, ada orang yang juga berhalangan, perempuan.
bisa nggak kita lewat itu? Atau mungkin ada orang yang tua sekali, ada orang yang memang nggak bisa berpuasa karena kerja keras, misalnya kerja tambang apa yang butuh, gimana itu klarifikasikan dengan saya ini? Insya Allah ada ada tempat-tempat yang kalau misalkan yang dibutuhkan seperti itu kan, kalau misalkan kebutuhan untuk orang sakit, insya Allah apotek itu tetap buka gitu kan, kalau apotek ya. Kalau untuk misalkan tempat-tempat yang sifatnya umum, masih banyak dari perusahaan-perusahaan orang kafir yang mereka buka ya. Tidak perlu kita sebagai kaum muslimin membuka warung, atau misalkan warung-warung yang memang bukan makanan misalkan, itu tidak ada masalah gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan apa namanya, non makanan yang artinya tidak membatalkan puasa. Ya Allah alam, ini tidak menjadi permasalahan gitu. Tapi intinya di sini bagaimana kita menjaga adab sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak bisa jadikan udur ya, karena di situ ada kaum muslimin juga yang ya misalnya nih pas salaman nggak puasa, ya maksudnya jualnya Seorang yang berhalangan saja ketika makan di depan orang yang berpuasa diperintahkan untuk apa? Ya makan di belakang, artinya tidak ditampakkan kepada muslim. Ini salah satu bentuk adab kepada seorang berpuasa. Ya apalagi ketika dia membeli dan sebagainya, tentu ini akan menampakkan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi insya Allah celah-celah itu masih bisa kita siasati lah. Artinya dikhawatirkan ketika itu dibuka. Nah ini saduni zari'ah juga gitu kan, aplikasinya ke sana. Kalau ini, nah ini kan karena ada orang yang berhalangan, ini kan ada perempuan yang ini, ya lama-lama laki-laki juga ikut menstruasi gitu kan. Nah, akhirnya semua warung ya nggak apa-apa dibuka. Akhirnya apa? Saduni zari'ahnya juga tidak terlaksana, yang akhirnya semua warung membuka dengan alasan tadi gitu lah. Ya wallahu a'lam bishawab. biasanya tambah ganti omsetnya, bukan rumah. Iya. Jor-joran kan. Kenapa? Sandal aja kalau jor-joran kok omsetnya. Pengusaha sandal. Gitu enggak? Sholat. Hmm. Waktu umroh kan jas harus dilepas. Iya. Tapi ketika sholat bisa dilaluinya. Iya. Ketika wanita, ini kita berbicara di luar corona gitu kan ya. Wanita ketika sholat menggunakan hijab atau menggunakan burqah, ketika dia dalam posisi berdiri yang memang dilihat oleh para lelaki, ini tidak ada hijab, maka dia tidak mengapa menggunakan hijab atau menggunakan ini. Tapi ketika dia sujud, dia melepasnya. Ya dia. Tapi itu pun yang tentu yang model cadar yang bisa dibuka gitu kan. Tapi kalau yang nggak bisa harus lepas tali, lepas itu nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau dia bisa, insya Allah bisa tetap di ini gitu kan, dikondisikan. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian wanita kaum muslimah dari kalangan salafiyah. Hanya seperti itu. Jadi ketika memang itu tidak ada hijab, yang dikhawatirkan fitnah bagi para laki-laki, ketika posisi qiyam berdiri dia tetap menggunakannya. Tapi ketika sujud dia melepaskannya. Artinya ketika sujud dia tidak memperlihatkan. Kenapa? Ya makanya di sini yang memungkinkan. Berapa kali nanti itu kalau 4 rakaat kan mau berdiri pasang lagi. Tadi mau sujud pemekaran. Nah ini ada yang model cadar yang bisa dikondisikan seperti itu. Artinya ketika mungkin diangkat dan sebagainya. Nah karena itu gerakan-gerakan yang ma'zur, yang diperbolehkan. Ya. Kita tidak terpaku kepada pendapat lebih dari 3 gerakan dalam satu kali sholat. Ya kalau umroh memang diperintahkan untuk melepasnya. Wallahu a'lam. Ya saya lebih kepada pendapat ya dia melepasnya. Tapi ini di luar berbicara kondisi sekarang ya. Wallahu a'lam pemerintah Saudi sekarang memberlakukan aturan seperti apa, masker terutama ya bagi tidak hanya wanita di sini kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kalau biasanya, tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang Indonesia sih sebetulnya. Ya, terutama travel yang mungkin yang pernah antum
pergi ke sana, kalau ada sebagian negeri itu para wanita itu dilindungi gitu loh. Ya, mereka itu biasanya diposisikan di tengah-tengah, laki-lakinya itu di samping sekelilingnya, dan ia tidak menghadap kepada wanita tersebut, sehingga wanita-wanita itu aman daripada fitnah laki-laki di sekelilingnya. Kalau travel kita kan enggak, ya maksudnya bukan travel sebagian besar kaum muslimin di negeri kita yang belum mengenal sunnah, ya wanita itu ya malah bersuara teriak-teriak gitu loh. Ya bukan lagi masalah hijab, ini sudah masalah suara, masalah aurat dan sebagainya. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup pertanyaannya? Cukup. Ya, Pak, cukup itu. Baik. Nakhtatim bi du'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.